Puspitasari, Bapak Ibu dosen, para undangan, alumni, dan seluruh mahasiswa. Yang kita lihat karya yang sudah dipajang ini, entah dia mungkin dari segi estetika baik dalam pandangan pengunjung atau tidak, tapi hasil karya yang ditampilkan ini lahir dari dedikasi, komitmen, dan kerja keras. Dalam satu upaya yang dilakukan oleh kementerian adalah mendorong agar seluruh mahasiswa melaksanakan proyek dalam metode pembelajaran project based learning. Jadi ini adalah sebuah proyek, tapi untuk sementara dia masih bersifat proyek-proyekan, belum ada yang memesan. Jadi karya ini dimunculkan dari hasil teamwork, pasti ada teamwork, kemudian ada hard work, pasti ada kerja keras di dalamnya, kemudian ada investasi tenaga, investasi waktu, investasi dana, investasi critical thinking. Ini mau pilih yang mana, di kota mana, bagaimana desainnya, bagaimana utilitasnya dan sebagainya. Jelas semua yang dihasilkan hari ini merupakan satu bentuk determinasi, bentuk tekad untuk menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Ada beberapa mahasiswa yang mengikuti magang barusan dan dipulangkan oleh industri. Ketika ditanya apa sebabnya mereka dipulangkan, anak-anak ini tidak mampu menunjukkan komitmen dan kerja keras. Ada satu pekerjaan yang harus dilakukan pada shift kedua, yaitu shift sore sampai subuh. Tapi mahasiswa menolak, dan mahasiswa ini dipulangkan, dianggap gagal dalam magang. Ternyata untuk bekerja di industri tidak hanya dibutuhkan kemampuan intelektual, tapi soft skills, kemampuan-kemampuan di luar kemampuan akademik, kemampuan untuk bisa comply dan menerima syarat yang ditetapkan oleh industri. Kemampuan-kemampuan seperti ini hanya bisa terbentuk melalui pekerjaan-pekerjaan proyek seperti yang adik-adik tampilkan hari ini. Sungguh ini sebuah apresiasi bagi semua kerja keras adik-adik. Menampilkan ini pasti dalam tim itu bertengkar atau ada aman-aman dalam tim. Ada anggota tim yang barangkali cuma pancuri tulang, ada enggak? Atau semua anggota timnya aman-aman? Ada anggota tim yang nanti mau kerja ketika semuanya sudah selesai, dia tinggal didefinisi. Ada anggota tim yang mungkin susah untuk dihubungi, yang menolak untuk mengangkat telepon dan sebagainya. Nah, dalam tim ini emosi kita dibentuk. Yang darah tinggi bisa belajar untuk mengendalikan emosinya, yang pemalu diajak untuk belajar mau terlibat dan menyatakan pendapatnya. Pokoknya tim ini semua rasa ada, rasa nano-nano, rasa asam, rasa manis, rasa tawar, rasa bosan, seluruh daya emosi dan daya intelektual dikerahkan untuk menyelesaikan proyek ini. Ada berapa lama mereka mempersiapkan proyek ini? 2 minggu, 2 bulan, dan ada konsultasi dengan dosen. Jadi sungguh karya yang luar biasa. Diharapkan anak-anak teknik sipil bisa mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk membangun kota ini, membangun negara ini. Ada banyak misalnya desain-desain gedung yang tidak memperhatikan aspek sustainabilitas. Misalnya kita merasakan sekarang di Politeknik, biaya listrik untuk lift itu begitu tinggi. Belum ketika mahasiswa atau user melakukan abuse, pelanggaran terhadap semua fasilitas. Ketika dikatakan kapasitas lift itu 8 orang, yang naik sampai 13 orang. Dan itu yang terjadi di lift kantor pusat kita. Hampir tiap bulan dia rusak karena di abuse. Semua yang memakai itu tidak menghormati prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.
Kami percaya ketika Anda mendesain ini, Anda memperhatikan bagaimana user berinteraksi dengan fasilitas yang disediakan. Kemudian di gedung baru ini kita berusaha menaruh CCTV kamera untuk memantau semua perilaku user yang violate, melanggar aturan-aturan yang bisa merusak gedung ini. Begitu juga kami percaya ketika adik-adik mendesain gedung-gedung ini, adik-adik berharap bahwa gedung-gedung tersebut tidak akan di-abuse, tidak akan dirusak, sehingga dia akan digunakan tepat pada waktu seperti yang diharapkan dan dirancang. Anak-anak sipil harus menjadi pelopor upaya-upaya menjamin estetika, hygiene, dan keteraturan di kampus ini. Kami berharap anak-anak sipil akan mengambil bagian dalam upaya menjamin agar kampus ini, agar gedung-gedung ini tetap bersih dan terjaga. Semua kerja keras yang telah adik-adik tunjukkan selama ini untuk bisa membuat market seperti ini pasti mahal harganya, kiranya diapresiasi. Walaupun sekarang adik-adik belum mendapatkan penghargaan seperti yang diharapkan, tapi pasti segala soft skills yang dikembangkan untuk mengerjakan proyek-proyek ini akan berbuah sekali waktu. Anak-anak sipil, bahkan dosen-dosen sipil itu terkenal punya kemampuan yang dinamakan sense of closure. Artinya mati kalau mati, pekerjaan mesti selesai. Seperti itu yang kami amati dari orang-orang sipil. Mereka mampu bekerja sampai pagi, mereka mampu menginvestasikan dirinya dengan begitu baik, dan melalui seluruh proyek ini adik-adik akan mengikuti jejak dari dosen-dosen teknik sipil. Selamat dan terima kasih bagi Lius Tenda dan seluruh teman-teman yang mengupayakan kegiatan ini. Selamat buat adik-adik mahasiswa. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kiranya segala upaya-upaya yang dilakukan ini akan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan diri adik-adik. Terima kasih, dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami membuka pameran hasil karya mandiri desain struktur bangunan gedung mahasiswa semester 8 program studi diploma 4 konstruksi bangunan gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado 19 Mei 2022 sampai 20 Mei 2022.